Indonesia merupakan negara sebagai penghasil limbah terbesar. Salah satu permasalahan lingkungan yang semakin mendesak di Indonesia adalah pengolahan limbah pakaian. Limbah pakaian merupakan sisa-sisa dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi pakaian yang tidak dapat digunakan lagi, sehingga menyebabkan penumpukan pakaian. Banyak orang cenderung membuang atau memberikan pakaian yang tidak dipakai kepada orang lain, tanpa mempertimbangkan potensi untuk mengolahnya kembali. Mengolahnya kembali bisa menjadi produk baru yang lebih bermanfaat, menciptakan peluang bisnis baru, dan tentunya ramah lingkungan. Oleh karena itu, kelompok kami memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan produk dari limbah pakaian seperti jeans, dengan mengubahnya menjadi tas, jinjing yang memiliki nilai jual dan berkelanjutan. Tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai yang terkandung dalam limbah pakaian yang dapat diolah menjadi produk yang bernilai. Selain itu, kami juga berkeinginan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membeli pakaian yang dapat digunakan berulang kali, guna mengurangi dampak negatif dari praktek mode cepat atau yang bisa disebut fast fashion di Indonesia. Industri mode cepat dengan penawaran tren mode terkini dengan harga yang terjangkau telah menciptakan budaya penggunaan sekali pakai yang memberikan dampak besar pada lingkungan dan mendorong konsumsi yang tidak berkelanjutan. Dengan menelusuri pola pikir konsumen, kesadaran lingkungan, serta dampak sosial dari lingkungan praktik mode cepat, kami berharap dapat mengembangkan strategi edukasi yang tepat untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap pengelolaan limbah tekstil, serta mendukung upaya untuk minimalkan dampak negatif industri mode di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh GT Nexus, bahwa ada sebanyak 2,7 juta meter kain denim yang digunakan per tahun cukup untuk membungkus bumi 67 kali. Selain itu, sebanyak 1 miliar lebih kain denim terjual setiap tahunnya dengan presentasi konsumsi di Amerika Utara sebanyak 39%, Eropa Barat 20%, dan Jepang dan Korea 10%, dan sisanya termasuk negara Indonesia sebanyak 31%. Perlu kita ketahui juga, Indonesia adalah salah satu negara terbesar pengekspor celana jeans wanita. Banyaknya pengguna produk denim di Indonesia menghasilkan sisa dan bekas kain denim yang seringkali dibuang, ditumpuk, dan dibakar. Sisa kain denim dihasilkan dari usaha konveksi, berbahan kain denim, jasa permak jeans, sedangkan bekas kain denim didapat dari pakaian berbahan denim bekas konsumsi perorangan yang dibuang begitu saja. Seringkali, masyarakat enggan untuk mengelola kembali sisa dan bekas kain denim menjadi barang yang lebih bernilai guna. Kebiasaan membuang dan membakar membuat semakin banyaknya limbah dan sampah kain yang beredar, dan polusi udara yang disebabkan dari asap efek pembakaran kain. Padahal, apabila kain tersebut dimanfaatkan dengan baik, juga dapat mengurangi limbah dan sampah yang beredar dan sekaligus mendatangkan keuntungan materi bagi pengelolaannya. Setelah menelusuri dan menganalisis lebih lanjut, terdapat satu konsep yang akan kami gunakan agar limbah jeans dapat diolah menjadi suatu produk baru, yaitu konsep 4R, reuse, recycle, recovery, dan value. Yang pertama, reuse, yaitu dengan upaya pemanfaatan kembali limbah maupun material bekas secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain. Yang kedua, recycle, yang berarti mengupayakan agar limbah maupun material bekas dapat digunakan kembali dengan cara mendaur ulang semua limbah dan material bekas yang sekiranya dapat didaur ulang. Karena tidak semua limbah dan material bekas dapat didaur ulang. Dengan itu, limbah dan material bekas yang dapat didaur ulang bisa diolah menjadi produk baru yang melewati tahapan proses pengolahan agar menghasilkan produk baru. Yang ketiga, recovery, adalah mengubah limbah dan material bekas yang ada menjadi sebuah produk baru yang lebih bermanfaat. Dan yang terakhir, keempat, revalue, yaitu memberi nilai maupun meningkatkan nilai dari barang limbah maupun material bekas agar dapat dijual menjadi produk baru yang layak dipakai serta dapat memberikan wawasan mengenai pemanfaatan barang bekas maupun limbah menjadi barang yang lebih bernilai guna.
Sebagai anak manajemen, seharusnya kita bisa mengolah suatu barang supaya memiliki nilai yang tinggi ketika nantinya akan dijual. Kita bisa memikirkan cara menghasilkan barang dengan biaya produksi yang lebih rendah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Salah satunya dengan memanfaatkan limbah jeans. Maka dari itu, pentingnya mengetahui cara meningkatkan kreativitas dan inovasi, yaitu dengan yang pertama, memperluas pengetahuan, kedua, memiliki pemikiran yang terbuka, yang ketiga, berani ambil resiko, yang keempat, mencari sudut pandang lain, dan yang kelima, melakukan riset dan evaluasi. Dengan memanfaatkan limbah jeans yang sebenarnya masih layak digunakan, kami membuat inovasi baru, yaitu mengolah jeans tersebut menjadi sebuah tas jinjing. Karena mendapatkan limbah jeans secara gratis, kami hanya perlu mengeluarkan biaya untuk menjahit. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, biaya yang dikeluarkan hanya Rp50.000 dan yang nantinya akan dijual dengan harga Rp75.000. Melihat barang yang dijual, targetnya pun beragam, bisa dari anak-anak yang bersekolah hingga orang dewasa kantoran. Berikut adalah salah satu contoh yang kami tawarkan, yaitu tas jinjing. Tas jinjing ini terbuat dari jeans yang sudah tidak terpakai lagi. Dengan menggunakan limbah jeans yang didaur ulang, produk ini tentunya akan memberikan biaya produksi yang lebih murah, sehingga harga yang dapat kami tawarkan di pasaran juga akan lebih mudah terjangkau. Tas jinjing ini juga memiliki kualitas yang kuat dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama untuk digunakan. Dan kedepannya, kami sangat berharap bahwa produk ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan terbebas dari sampah. Proses pengolahan bahan denim bekas menjadi tas jinjing melibatkan serangkaian langkah yang terdiri dari berbagai tahapan untuk mencapai suatu proses daur ulang yang sempurna. Langkah-langkah tersebut mencakup serangkaian tahapan pengolahan yang tidak hanya mengoptimasikan pemanfaatan bahan bekas, tapi juga memastikan bahwa tas jinjing yang dihasilkan memenuhi standar keberlanjutan. Tindakan ini tidak hanya berperan dalam mengatasi limbah, melainkan juga berperan dalam membentuk suatu siklus produksi yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga unik. Dengan demikian, tindakan ini tidak hanya membantu menanggulangi masalah limbah denim, namun juga cukup berkontribusi signifikan dalam upaya mempromosikan alternatif produk yang ramah lingkungan. Kami berharap orang-orang dapat mengurangi penggunaan kantong plastik dengan lebih banyak menggunakan kembali tas jinjing ramah lingkungan seperti yang terbuat dari bahan denim bekas ataupun bahan lainnya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.